Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu dosen Hijriyati dan teman-teman sekalian. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat mempresentasikan mata kuliah perlindungan hak-hak anak usia dini. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi yang berjudul pengertian dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak. Dengan moderator saya sendiri, Putri Regina Lestari, sekaligus pemateri pertama yaitu pengertian kekerasan terhadap anak. Pemateri kedua yaitu bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak. Pemateri ketiga yaitu Alifa Rizky, contoh kekerasan terhadap anak. Jadi kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pemateri pertama yaitu saya akan menjelaskan pengertian dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak. Pengertian kekerasan. Kekerasan adalah semua bentuk tindakan menyakitkan secara fisik atau emosional, penyalahgunaan seksual, trafficking, penelantaran, eksploitasi yang mengakibatkan cedera, kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan seseorang, seperti trauma, kerugian psikologis, kelangsungan hidup seseorang, martabat seseorang, serta kematian. Pengertian kekerasan terhadap anak. Kekerasan pada anak usia dini merupakan tindakan yang dapat merusak perkembangan anak, baik secara fisik, psikis, maupun seksual, yang dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan masa depan anak. Menurut Likona 2015, tindakan kekerasan atau anarki adalah tindakan yang mengakibatkan gejala penurunan moral. Akibat dari penurunan moral tersebut, karena selalu sering terjadi kekerasan secara psikis. Menurutnya, di lapangan beberapa anak yang mengalami kekerasan secara psikis, hal tersebut akan melemahkan pemahaman mengenai pembentukan karakter. Rusmil dalam Hurairah 2018 dijelaskan bahwa penyebab atau risiko terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak dibagi ke dalam 3 faktor, yaitu orang tua, yang kedua faktor lingkungan sosial, yang ketiga faktor anak itu sendiri. Yang pertama orang tua yang tidak mengetahui tentang pola asuh yang baik terhadap anak. Yang kedua faktor lingkungan sosial atau komunikasi, rendahnya ekonomi di tengah masyarakat. Yang ketiga faktor anak itu sendiri, misalnya perilaku menyimpang pada anak. Dampak buruk bagi anak yaitu kesehatan mental ataupun fisik anak akan menurun. Selain itu, pertumbuhan dan perkembangan anak akan berbeda dengan anak pada umumnya, menurut Suyanto 2014. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak. Sebagian orang tua mungkin menganggap bahwa kekerasan terhadap anak hanyalah seputar kekerasan fisik. Namun, itu hanyalah salah satu bentuk kekerasan pada anak. Mahmudi 2018, terdapat beberapa jenis atau bentuk kekerasan pada anak, yaitu kekerasan emosional psikologis. Kekerasan emosional merupakan kekerasan yang terjadi ketika seseorang menyakiti mental anak, sehingga membahayakan perkembangan emosinya. Contoh tindak kekerasan emosional yaitu membentak, meremehkan, menggertak, mempermalukan, meneriaki, memandang sinis, mengancam, mengisolasi, dan tidak menunjukkan kasih sayang. Kedua, penelantaran anak. Penelantaran merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi ketika orang tua, pengasuh, atau orang dewasa lainnya tidak merawat atau melindungi anak, sehingga anak menjadi terlantar. Tanda-tanda penelantaran anak adalah memiliki berat atau tinggi badan yang buruk, tubuh atau pakaian tampak kumal, tidak memiliki pakaian atau perlengkapan kebutuhan yang memadai, mengambil makanan atau uang tanpa izin, jarang masuk sekolah, dan kurangnya perhatian untuk perawatan medis. Ketiga, kekerasan fisik. Kekerasan fisik pada anak merupakan kekerasan yang terjadi ketika seseorang menyakiti tubuh anak atau membuat fisiknya dalam keadaan yang berbahaya. Anak yang mendapat kekerasan fisik
dapat mengalami luka yang ringan, berat, hingga meninggal. Baiklah, akan dilanjutkan kepada pemateri ketiga. Baik, selanjutnya 4. Kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan segala jenis aktivitas seksual dengan anak. Tidak hanya kontak fisik, kekerasan seksual juga bisa melalui verbal atau materi lain yang dapat melecehkan anak. Ada banyak ciri-ciri anak yang mengalami kekerasan seksual, yakni menarik diri dari pergaulan, sulit tidur, tidak bisa jauh dari orang tua, menghindari orang tertentu atau pelaku kekerasan, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ada contoh kekerasan terhadap anak. Yang pertama, kekerasan fisik. Anak mendapat perlakuan kasar dari orang tua atau orang di sekitarnya, misalnya dengan dipukul. Yang kedua, anak ditelentarkan di jalan oleh orang tuanya, misalnya untuk mengemis, berjualan di jalanan hingga larut malam. Yang ketiga, ada pelecehan seksual anak. Dan yang terakhir, ada kekerasan emosional atau psikologis seperti penghinaan atau ejekan. Jadi kesimpulan dari materi yang kami sampaikan, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Dalam penyelenggaraan perlindungan anak, semua pihak mempunyai kewajiban untuk melindungi anak dan mempertahankan hak-hak anak. Akar permasalahan terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu orang tua, lingkungan sosial, dan anak itu sendiri. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari diri kami sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.